Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang fungsi naik dan fungsi turun. Suatu fungsi dikatakan fungsi naik ataupun fungsi turun jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, fungsi f dikatakan fungsi naik jika f aksen x lebih besar dari 0. Dan yang kedua, fungsi f dikatakan fungsi turun jika f aksen x lebih kecil dari 0. Untuk mengetahui maksud dari fungsi naik dan fungsi turun, perhatikan gambar berikut. Terdapat sebuah kurva yang dinamakan fungsi naik, yaitu ini ya, garis yang ini adalah fungsi naik karena naik ke atas. Kemudian turun ke bawah, maka ini adalah fungsi turunnya. Sedangkan untuk garis putus-putusnya itu adalah sumbu simetri. Untuk menentukan fungsi naik atau fungsi turun, dapat digunakan langkah-langkah sebagai berikut. Misal, kita memiliki fungsi fx. Langkah yang pertama, carilah turunan pertama atau kita tentukan f aksen x. Langkah yang kedua, carilah nilai x untuk f aksen x sama dengan 0. Langkah ketiga, ambil sembarang nilai x dan substitusikan ke f aksen x. Jika nilainya positif, maka fungsi itu adalah fungsi naik. Sedangkan jika nilainya negatif, maka fungsi tersebut adalah fungsi turun. Contoh soal berikut, fungsi fx 3x pangkat 3 kurang 9x kuadrat kurang 27x tambah 4 naik pada interval. Jawab. Langkah pertama, kita cari turunan pertamanya. Fx sama dengan 3x pangkat 3 kurang 9x kuadrat kurang 27x tambah 4. Maka, turunan pertamanya atau f aksen x-nya adalah 3 kali 3 hasilnya adalah 9. X pangkatnya kita kurangi 1, jadi pangkat 2. Min 9 kali 2 hasilnya min 18. Pangkatnya kita kurangi 1, jadi X pangkat 1. Min 27 kali 1 hasilnya min 27. Pangkatnya kita kurangi 1. 1 kurangi 1 adalah 0. Jika X pangkat 0, X-nya tidak usah ditulis. Dan yang tidak mempunyai variabel kita hilangkan atau kita buang. Maka turunannya adalah 9x kuadrat kurang 18x kurang 27. Turunan ini masih kita bisa sederhanakan, yaitu semua ruas kita bagi dengan 9. Maka hasilnya adalah x kuadrat kurangi 18x bagi 9 hasilnya adalah 2x, 27 bagi 9 hasilnya adalah 3. Jadi x kuadrat kurang 2x kurang 3. Langkah berikutnya, kita cari nilai x. Kita masukkan kembali, x kuadrat kurang 2x kurang 3 sama dengan 0. Untuk mencari nilai x, kita gunakan rumus akar-akar. Ingat, rumus akar-akar persamaan kuadrat adalah x1 kali x2 sama dengan c. x1 tambah x2 sama dengan b. Di sini c-nya adalah min 3 dan b-nya adalah min 2. Jadi, kita cari bilangan yang dikalikan hasilnya adalah min 3. Dan jika dijumlahkan hasilnya adalah min 2. Maka bilangan tersebut adalah min 3 dan positif 1. Kita buktikan. Min 3 kali 1 hasilnya min 3. Nah ini ya, jika dikalikan hasilnya C. Jika dijumlahkan hasilnya B. Min 3 tambah 1 hasilnya adalah min 2. Maka nilai X-nya adalah X sama dengan 3 atau X sama dengan min 1. Berikutnya, kita uji tanda. Nah, kita siapkan garis bilangan. Yang paling kecil kita simpan di sebelah kiri, yaitu min 1. Dan yang paling besar kita simpan di sebelah kanan, 3 ya. Maka kita perhatikan, di sini terdapat 3 buah daerah. Yang pertama, daerah yang lebih kecil dari negatif 1. Daerah yang kedua, yang tengah, yaitu antara min 1 dan 3. Dan daerah yang terakhir, yang lebih dari 3. Oke, kita cari titik ujinya, masukkan terlebih dahulu turunan pertamanya. F aksen X sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 3. Kita
uji daerah yang sebelah kiri atau yang kurang dari negatif 1. Misalkan kita ambil X-nya adalah min 2. F aksen X sama dengan, kita hitung, X-nya kita ganti dengan min 2. Min 2 dikuadratkan hasilnya adalah 4. Berikutnya, min 2, X-nya ganti dengan min 2. Min 2 kali min 2 hasilnya adalah positif 4 kurangi 3. 4 tambah 4 hasilnya 8. 8 kurangi 3 hasilnya adalah 5. Nah, 5 ini adalah positif atau lebih besar dari 0. Maka, daerah yang sebelah kiri tandanya adalah positif. Berikutnya, kita uji daerah yang tengah. Misal, dari daerah tengah kita ambil angka 0. Kita substitusikan kembali. F aksen X sama dengan 0 kuadrat kurangi min 2 kali 0 hasilnya 0 kurangi 3. 0 kurangi 0, 0. 0 kurangi 3 hasilnya adalah min 3. Min 3 ini kurang dari 0 atau hasilnya negatif. Maka daerah yang tengah tandanya adalah negatif. Yang terakhir, daerah yang sebelah kanan. Misal kita ambil X-nya adalah 4. Kita substitusikan kembali. 4 kuadrat hasilnya adalah 16, min 2 kali 4 hasilnya adalah min 8, kurangi 3. 16 kurangi 8 hasilnya 8, 8 kurangi 3 hasilnya adalah 5. 5 ini lebih besar daripada 0 atau positif. Maka daerah yang sebelah kanan tandanya adalah positif. Dari garis bilangan di atas yang diminta adalah fungsi naik atau F aksen X lebih besar dari 0. Kalau F aksen X lebih besar dari 0, artinya daerah yang positif. Maka, daerah yang diarsir adalah daerah yang positif. Ini ya, yang diarsirnya yang positif, karena fungsi naik. Sehingga, fungsi naik pada interval adalah X, karena arahnya ke sebelah kiri, berarti kurang dari min 1, atau X, arahnya ke sebelah kanan, berarti lebih dari 3. Jadi, fungsi naik pada interval X kurang min 1 atau X lebih dari 3. Yang kedua, fungsi fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 kurang x kuadrat kurang 8x tambah 10. Turun pada interval. Jawab. Sama, langkah pertamanya kita cari turunan pertama. Fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 kurang x kuadrat kurang 8x tambah 10. Maka f aksen x-nya atau turunan pertamanya 1/3 kali 3 hasilnya adalah 1. X pangkatnya kita kurangi 1, berarti jadi pangkat 2. Min 1 kali 2 hasilnya min 2. X pangkatnya kita kurangi 1, berarti jadi x pangkat 1. Min 8 kali 1 hasilnya min 8. Pangkatnya kita kurangi 1. 1 kurangi 1 adalah 0. Berarti X-nya hilang. Ya, nggak usah ditulis kalau pangkat 0. Yang tidak punya variabel kita buang. Maka hasil turunan pertamanya adalah F aksen X sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 8. Berikutnya, kita cari nilai X. X kuadrat kurang 2X kurang 8 sama dengan 0. Sama, kita cari dengan menggunakan rumus akar-akar persamaan kuadrat. X1 kali X2 sama dengan C. Di sini C-nya adalah min 8. X1 tambah X2 sama dengan B. B-nya adalah min 2. Berarti kita cari bilangan yang jika dikalikan hasilnya min 8, jika dijumlahkan hasilnya adalah min 2. Maka bilangan tersebut adalah min 4 dan positif 2. Min 4 kali 2 hasilnya adalah min 8. Min 4 tambah 2 hasilnya adalah min 2. Maka nilai X-nya adalah X sama dengan 4 atau X sama dengan min 2. Berikutnya, kita cari uji tanda. Kita siapkan garis bilangan. Di sini yang paling kecilnya adalah min 2, berarti kita simpan di sebelah kiri. Dan yang paling besarnya adalah 4, kita simpan di sebelah kanan. Kita tulis kembali turunan pertamanya. F aksen X sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 8. Kita uji daerah yang sebelah kiri atau daerah yang kurang dari min 2. Misal, X-nya kita ambil min 3. Kita substitusikan. Min 3 dikuadratkan hasilnya adalah 9. Min 2 kali min 3 hasilnya adalah 6. Kurangi 8.
9 tambah 6 hasilnya adalah 15. 15 kurangi 8 hasilnya adalah 7. 7 ini lebih besar dari 0. Artinya positif. Berikutnya kita uji daerah yang tengah. Antara min 2 dan 4. Misalkan X-nya kita ambil 0. Kita substitusikan kembali. 0 dikuadratkan hasilnya adalah 0. Min 2 kali 0 hasilnya 0. Kurangi 8. 0 kurangi 0, 0. 0 kurangi 8 hasilnya adalah min 8. Min 8 ini lebih kecil dari 0. Artinya yang lebih kecil dari 0 itu adalah negatif. Berarti untuk tanda daerah yang di tengah adalah negatif. Berikutnya kita cari daerah yang sebelah kanan. Misalkan X-nya kita ambil angka 6. Kita substitusikan kembali. 6 dikuadratkan hasilnya 36. Min 2 kali 6 hasilnya min 12. Kurangi 8. 36 kurangi 12 hasilnya 24. 24 kurangi 8 hasilnya 16. 16 ini lebih besar dari 0 atau positif. Berarti untuk daerah yang sebelah kanan tandanya adalah positif. Dari garis bilangan di samping, yang diminta adalah fungsi turun. Di sini ya, turun pada interval, nah fungsi turun, atau f aksen X lebih kecil dari 0. Karena yang diminta fungsi turun, artinya daerahnya adalah daerah yang negatif, berarti daerah yang tengah. Kita arsir daerah yang tengahnya. Nah, sehingga fungsi turun pada min 2 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 4. Jadi, si X-nya berada di tengah antara min 2 dan 4. Materi berikutnya tentang titik stasioner. Untuk materi titik stasioner akan saya jelaskan pada video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.